Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wida Amelia Safitri dengan NIM 209231160 dari kelas AB7. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan prinsip Good Corporate Governance pada PT Pupuk Indonesia Persero. Tugas ini diajukan untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah pengantar Corporate Governance yang diampu oleh Ibu Dr. Nur Jamilah SAB MAB. Latar belakang, Good Corporate Governance atau GCG adalah prinsip-prinsip yang diterapkan oleh perusahaan dalam mengelola kegiatannya. Prinsip Good Corporate Governance juga telah memberi dasar bagi berkembangnya nilai dari perusahaan yang sesuai dengan atmosfer bisnis yang berkembang saat ini dengan mengedepankan nilai-nilai kemandirian, transparansi, profesionalisme, dan tanggung jawab sosial. Sejarah perusahaan. PT Pupuk Indonesia Persero didirikan pada 24 Desember 1959. Sebelumnya, perusahaan ini bernama PT Pupuk Sriwijaya Persero. Pada tahun 2012, perusahaan resmi berganti nama menjadi PT Pupuk Indonesia Persero. PT Pupuk Indonesia Persero merupakan salah satu produsen pupuk terbesar di Asia. Grup terdiri dari perusahaan pupuk dan pestisida, perusahaan produk kimia, pendukung industri, dan perusahaan logistik dan perdagangan. Pada tahun 1997, pemerintah menunjuk perusahaan ini sebagai holding BUMN yang bergerak di bidang produksi pupuk. Kemudian ada visi perusahaan. Visi perusahaan PT Pupuk Indonesia Persero yaitu menjadi perusahaan pupuk terkemuka yang berkelas dunia dalam kualitas produk, layanan, dan kinerja, serta berperan aktif dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Visi ini menunjukkan ambisi PT Pupuk Indonesia Persero untuk menjadi pemimpin global dalam industri pupuk dengan fokus pada kualitas dan layanan. Selain itu, visi ini menekankan peran perusahaan dalam mendukung ketahanan pangan nasional, yang merupakan bagian integral dari keberlanjutan dan pertumbuhan pertanian di Indonesia. Kemudian misi perusahaannya, yang pertama menyediakan produk pupuk berkualitas tinggi, yang kedua meningkatkan kinerja dan efisiensi operasional, yang ketiga mengembangkan teknologi dan inovasi, yang keempat mendukung pembangunan berkelanjutan, yang kelima memberikan layanan terbaik kepada pelanggan, dan yang keenam meningkatkan kesejahteraan karyawan. Kemudian ada struktur organisasi. Perusahaan telah menetapkan struktur organ tata kelola perusahaan yang terdiri dari pemegang saham. Dalam hal ini adalah Kementerian BUMN sebagai organ kepemilikan, Dewan Komisaris sebagai organ pengawasan, dan Direksi sebagai organ pengelolaan, yang masing-masing didukung oleh organ pendukung seperti pada bagian berikut. Kemudian ada prinsip-prinsip GCG. Ada transparansi, seluruh informasi material dan relevan mengenai perseroan disampaikan secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dapat dibandingkan serta mudah diakses oleh para stakeholders. Kemudian akuntabilitas. Perseroan memiliki kebijakan pokok dalam mengelola perseroan yang meliputi pedoman tata kelola perusahaan, pedoman etika dan perilaku, pedoman kerja Dewan Komisaris dan Direksi, dan pedoman tata kelola kelompok usaha. Kemudian responsibilitas. Perusahaan berkomitmen untuk mengelola dampak lingkungan dari operasionalnya secara bertanggung jawab. Ini meliputi penerapan teknologi ramah lingkungan, pengelolaan limbah, dan upaya pengurangan emisi. Kemudian independensi. Perusahaan memastikan bahwa struktur Dewan Komisaris dan Direksi mencakup anggota yang independen. Dan yang kemudian ada kewajaran. PT Pupuk Indonesia Persero menetapkan prinsip kewajaran dalam Good Corporate Governance atau GCG dengan sejumlah langkah strategis untuk memastikan bahwa semua tindakan dan keputusan perusahaan dilakukan secara adil dan objektif. Kemudian ada kebijakan dan prosedur. Penerapan Good Corporate Governance GCG di PT Pupuk Indonesia Persero melibatkan sejumlah kebijakan dan prosedur kunci yang dirancang untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pengelolaan perusahaan. Yang pertama ada remunerisasi dan nominasi. Kebijakan remunerisasi menetapkan kebijakan yang adil dan transparan untuk anggota direksi dan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan kinerja perusahaan dan pencapaian target. Yang kedua ada transparansi dan pengungkapan.
Laporan keuangan menyediakan laporan keuangan yang transparan dan akurat sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, serta mempublikasikan laporan tahunan yang mencerminkan kinerja dan tata kelola perusahaan. Kemudian yang ketiga ada pengawasan dan struktur organisasi, Dewan Komisaris dan Direksi. Struktur organisasi yang jelas dengan pembagian tanggung jawab yang jelas, yang tegas antara Dewan Komisaris dan Direksi untuk memastikan adanya pengawasan yang efektif dan pengambilan keputusan yang akuntabel. Kemudian ada indikator kinerja. Kinerja operasional diukur dari jumlah produksi pupuk dan non-pupuk, konsumsi gas bumi, penyaluran pupuk bersubsidi, dan penjualan pupuk non-subsidi. Kinerja keuangan diukur dari rasio-rasio keuangan yang menjadi pedoman ukuran kinerja BUMN melalui keputusan Menteri Keuangan. Konsep CSR, Pupuk Indonesia mengacu pada pendekatan triple bottom lines, yaitu kinerja ekonomi, kinerja lingkungan, dan kinerja sosial. Tantangan yang dihadapi. Salah satu tantangan utama adalah kepatuhan terhadap regulasi yang terus berkembang, yang mengharuskan perusahaan untuk secara terus-menerus menyesuaikan diri dengan peraturan terbaru. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas sering menjadi isu, terutama dalam memastikan bahwa semua laporan keuangan dan operasional mencerminkan keadaan sebenarnya tanpa adanya penyimpangan. Kultur organisasi yang kurang mendukung prinsip-prinsip GCG juga dapat menghambat penerapan yang efektif dari kebijakan-kebijakan tersebut. Dan yang terakhir ada kesimpulan. PT Pupuk Indonesia Persero sebagai badan usaha milik negara BUMN berkewajiban menerapkan GCG. PT Pupuk Indonesia Persero percaya bahwa penerapan GCG secara konsisten dapat mendukung tujuan perusahaan dalam mencapai kinerja dan profitabilitas. PT Pupuk Indonesia meyakini bahwa diterapkannya GCG dalam suatu perusahaan di masa sekarang dan masa mendatang akan berdampak sangat baik. Tentunya pengembangan dan penerapan prinsip GCG yang terkomitmen bisa meningkatkan nilai perusahaan dalam bentuk meningkatnya kinerja serta citra perusahaan. Penerapan GCG dapat memperkuat posisi perusahaan dalam menghadapi persaingan usaha, dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mengelola sumber daya, dan dapat memastikan tercapainya keberlangsungan usaha jangka panjang perusahaan. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.